Rasul lahir sebagai karunia dan rahmat. Betul? Allah perintahkan kalau engkau dapat karunia dan rahmat, falyafrahu, bergembiralah. Rasul lahir sebagai rahmat dari Allah untuk alam semesta. Maka wajar kita umat Islam bergembira menyambut lahirnya baginda Rasulullah dengan memperingati Maulid Nabi. Seluruh penghuni langit ketika baginda Rasul lahir semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tasbihnya membuat buminya Allah di kota Mekah ketika itu, bahkan sampai Persia dan Sam. Bintang-bintang menampakkan dirinya, langit begitu cerah, udara begitu terasa sejuk malam hari itu menjelang subuh. Gak sampai situ, yang dipanggil akhir hayat Rasulullah bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi ummati, ummati, ummati. Cintanya dibawa mati, cintanya sampai mati. Manusia cintanya palsu. Beda dengan Rasulullah, dibawa mati, bahkan sampai Rasul meninggal nanti. Ketika Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya manusia dalam kubur. Ya Rasulullah, yang kamu ambil dari kantongmu, kau letakkan dalam timbangan kebaikanku, itu apa? Sampai-sampai kebaikanku begitu berat mengalahkan dosa-dosaku. Apa kata Rasulullah? Yang aku taruh di timbangan kebaikan itu adalah sholawatmu ketika engkau masih hidup. Tukang bohong, bukan tukang nipu, tapi pemimpin yang jujur. Siap pilih pemimpin yang jujur? Siap pilih presiden yang jujur? Bu, hati-hati. Waktu saya kecil ngaji kitab Sulamut Taufik, guru ngaji saya pernah ngomong, kalau engkau berbohong sekali, berwudulah. Bohong lagi, wudu lagi. Bohong lagi, wudu lagi. Sekali bohong, sekali wudu. Kalau 2 periode ngebohong mulu, mestinya dilempar ke kali. Berwudu nggak cukup soalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih nggak jawab salam, saya doain suaminya kawin lagi. Mau suaminya kawin lagi? Bu, mau nggak? Ikhlas nggak? Kok enggak? Makanya jawab salam biar suaminya setia. Suaminya setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para tuan guru yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Teristimewa guru kita bersama Kiai Haji Suaib, yang kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya, ilmu yang diberikan kepada kita jadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi yang telah berusaha berjuang dengan sekuat tenaga, baik pikiran, tenaga maupun dana untuk suksesnya acara malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segala pengorbanannya, segala perjuangannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segenap dana yang telah dikeluarkan oleh panitia pelaksana maupun para donatur dibalas oleh Allah dengan rizki yang berlipat ganda, keberkahan hidup, serta dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang begitu mulia. Majlis dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia mulia, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di majlis ini, hidup kita semakin barokah,
rizki kita semakin bertambah. Yang hadir bisa pergi ke Mekah, tawaf ngelilingin Ka'bah, bisa juga untuk ziarah ke Arafah, Syai, Bukit Sofa dan Bukit Marwah, bermalam di Musdalifah, ziarah ke kota Madinah, hidupnya rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, anaknya soleh dan solehah. Pulang dari kota Madinah dan kota Mekah bisa beli rumah, ditambah sawah, bonusnya mobil mewah, meninggalnya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pula wasilah majlis maulid ini, yang sedang sakit Allah ilangin sakitnya, yang batuk Allah ilangin batuknya, yang flu Allah ilangin flu-nya, yang gatel Allah ilangin gatelnya, yang bisulan Allah ilangin bisulnya, yang cantengan, tahu cantengan? Penyakitnya orang miskin. Kalau orang kaya kan jantung, orang kampung cantengan. Ada yang cantengan? Mudah-mudahan yang cantengan Allah hilangin cantengannya. Yang lagi ngebet sakit bisul Allah hilangin. Yang sedang sakit mata mudah-mudahan Allah hilangin. Buta dong lu, matanya sakit matanya. Amin ya rabbal. Yang sedang punya banyak masalah Allah mudahin urusannya, Allah gampangin persoalannya, Allah temukan solusinya. Amin ya rabbal. Yang jawab amin insya Allah doanya makbul. Kenapa? Baru kemarin Jumat saya pulang dari umroh, jadi insya Allah aminnya makbul, malaikatnya masih ngikut. Yang tadi nggak amin belakangan, siapa suruh nggak amin tadi? Mudah-mudahan semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi mengingatkan kita pada satu peristiwa di mana Allah lahirkan seorang manusia mulia, manusia biasa tapi tidak sama dengan manusia biasanya. Manusia yang sempurna, yang lahirnya saja membuat kota Mekah berguncang. Saking kuat guncangannya, seluruh berhala-berhala yang ada dekat Ka'bah turun semua, jatuh semua, tersungkur semua, sujud posisi jatuhnya. Bahkan saking mulianya lahir manusia mulia, sumur Zam-Zam yang ketika itu airnya tidak sampai kelihatan, meluber sampai ke daratan. Sungai-sungai yang tadinya kering airnya tiba-tiba mengalir airnya. Daun-daun pepohonan yang tadinya kering tiba-tiba hijau daunnya. Pohon korma yang sudah berbulan-bulan tidak berbuah, begitu Rasul lahir, pohon-pohon korma di kota Mekah tiba-tiba semua berkembang dan berbuah. Nah sampai situ seluruh penghuni langit ketika baginda Rasul lahir semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai tasbihnya membuat buminya Allah di kota Mekah ketika itu, bahkan sampai Persia dan Sam, bintang-bintang menampakkan dirinya. Langit begitu cerah, udara begitu terasa sejuk malam hari itu menjelang subuh. Nggak sampai situ, Abdul Muthalib, sang penjaga Ka'bah, terbengong-bengong, terheran-heran, ada apa?
Nih malam gak seperti biasanya. Dia keluar dari Ka'bah, dia lihat ke rumah putrinya Siti Aminah. Ternyata rumah Siti Aminah, dari dalam rumahnya sampai seluruh isi rumah, bahkan tembus ke atas rumah, bercahaya. Dengan badan gemetar, Abdul Muthalib menghampiri putrinya yang ketika itu sedang melahirkan. Dilihatnya ternyata sudah lahir cucunya yang begitu bersih, lahir tanpa darah melekat dalam badannya. Bahkan satu riwayat mengatakan lahirnya sudah dalam keadaan dihitan, disunat. Abdul Muthalib, sang penjaga Ka'bah, terbengong-bengong, terheran-heran, ada apa? Nih malam gak seperti biasanya. Dia keluar dari Ka'bah, dia lihat ke rumah putrinya Siti Aminah. Ternyata rumah Siti Aminah, dari dalam rumahnya sampai seluruh isi rumah, bahkan tembus ke atas rumah, bercahaya. Dengan badan gemetar, Abdul Muthalib menghampiri putrinya yang ketika itu sedang melahirkan. Dilihatnya ternyata sudah lahir cucunya yang begitu bersih, lahir tanpa darah melekat dalam badannya. Bahkan satu riwayat mengatakan lahirnya sudah dalam keadaan dihitan, disunat. Begitu lihat cucunya lahir, digendong, diajak tawaf oleh kakeknya. Ketika sedang tawaf masuk putaran ke-7, tiba-tiba kunci pintu Ka'bah bergerak sendiri. Ketak-ketok, ketak-ketok. Abdul Muthalib berhenti, ada apa? Dilihat kunci Ka'bah terus bergerak, ketak-ketok, ketak-ketok. Oh, ini sinyal dari Yang Maha Esa kalau cucuku mesti dimasukkan ke dalam Ka'bah. Dibukalah pintu Ka'bah tersebut, kemudian cucu yang baru lahirnya dimasukkan ke dalam Ka'bah. Begitu keluar dari Ka'bah, sang kakek mengatakan, cucuku aku beri nama Muhammad. Bertepatan dengan itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Di perbatasan kota Mekah, Allah luluh lantakan, Allah hancurkan pasukan yang merasa kuat, yang merasa gagah, yang merasa hebat dari negeri Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan burung yang berbondong-bondong yang membawa batu-batu kecil dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lahirnya Rasulullah begitu luar biasa. Kenapa? Tanpa lahirnya Rasulullah, Allah tidak ciptakan alam semesta ini. Dalam hadis qudsi Allah katakan, demi Allah, andaikan tidak ada nur Muhammad, tidak ada cahaya Muhammad, aku gak akan ciptakan alam semesta ini. Maka pantas Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kulahirkan kau ya Muhammad yang kemudian diutus sebagai Rasul kecuali rahmat buat alam semesta. Alhamdulillah. Makanya karena yang lahir itu rahmat buat alam semesta, merupakan rahmat dari Allah, maka Allah perintahkan sama kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalik falyafrahu. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad kepada umat Islam, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa bidzalik, maka dengan dua hal tadi, karunia dan rahmat Allah, fal yafrahu,
maka bergembiralah. Bu, 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 gitu ngapa? Rasul lahir sebagai karunia dan rahmat, betul? Allah perintahkan kalau engkau dapat karunia dan rahmat, falyafrahu, bergembiralah. Rasul lahir sebagai rahmat dari Allah untuk alam semesta, maka wajar kita umat Islam bergembira menyambut lahirnya baginda Rasulullah dengan memperingati Maulid Nabi. Artinya apa? Kumpulnya kita di majelis ini merupakan ungkapan kegembiraan kita, kesenangan kita akan rahmat besar Allah untuk kita, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau begitu Maulid Nabi ada dasarnya enggak? Bu, Pak, ada dasarnya enggak? Tadi surat Yunus ayat 58. Kalau gitu yang nyuruh Maulid Nabi siapa? Siapa tadi? Allah. Surat Yunus ayat 58. Nggak sampai situ. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau selalu berpuasa? Di sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau selalu berpuasa? Kata Rasulullah, fihi wulidtu, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Saya ulang ini. Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Rasul menjawab, fihi wulidtu, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Saya ulang sekali lagi. Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa setiap Senin engkau berpuasa? Rasul menjawab, karena Senin aku dilahirkan. Hadisnya Sahih Bukhari. Artinya apa? Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi bukan siapa-siapa, justru baginda Rasulullah. Dengan cara apa? Ibadah. Apa bentuk ibadahnya? Puasa. Artinya apa? Boleh kita Maulid Nabi asal bentuknya ibadah. Saya tanya tadi, baca tarikh Nabi, kita berjanji, ada zikir, ada salawat, ibadah bukan? Ibadah bukan? Baca Quran, kita dengerin, ibadah bukan? Kumpul silaturahmi, ibadah bukan? Menghidupkan musola, ibadah bukan? Ngaji dengerin ceramah, ibadah bukan? Kalau gitu Maulid Nabi ada dasarnya tidak? Boleh apa haram? Pahala apa dosa? Pegang kencang-kencang. Habis ini paham? Bu paham? Yang paham boleh pulang. Bu paham? Paham? Bapak paham? Paham? Belum, kebangetan amat. Saya udah keringetan gini masih belum paham aja. Ya Allah, mentang-mentang bobnya belum dimakan nggak paham-paham. Yang ketiga, saya sengaja mulai ceramah dengan dasar supaya kita semakin kuat dengan apa yang kita lakukan, tidak goyah. Betul apa betul? Yang ketiga, satu hari ada seorang badui. Orang badui itu orang pinggiran kota Madinah.
Tiba-tiba datang ke kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Rasul lagi kumpul sama para sahabat. Begitu datang, nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai basa-basi, langsung menghadap Rasulullah. Kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah. Rasul kaget, dia datang-datang langsung nanya, ya Rasulullah, kapan kiamat datang ya Rasulullah? Masya Allah. Ini orang Badui datang-datang nanya, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasul kaget. Gak ada angin, gak ada geluduk. Tiba-tiba nanya, kapan kiamat datang? Rasul dengan tenang dijawab, wahai saudaraku, kalau kiamat datang, apa yang sudah kau siapkan? Nah lu tahu rasa lu. Dia nanya, kapan kiamat datang? Dijawab sama Rasulullah, kalau kiamat datang, apa yang sudah kau siapkan? Bu, kira-kira kalau ibu datang ke Ustadz, Ustadz, kapan kiamat datang? Ustadz nanya lagi, yang udah ibu siapin apa? Kira-kira jawab apa? Bingung kan? Bingung dewek kan? Ini orang Badui saking lugunya, ilmunya nggak banyak, lugu. Namanya orang Badui, orang pinggiran. Begitu ditanya, apa sudah kau siapkan kalau kiamat datang? Dia jawab, ya Rasulullah, cintaku kepadamu yang aku siapkan. Masya Allah, cintaku kepadamu yang aku siapkan. Dengar jawaban tuh orang Badui, Rasul langsung mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta denganku, kata Rasulullah, dia akan tinggal bersamaku di surga nanti. Ya Allah, nih orang Badui dengar jawaban begitu, nggak pakai basa-basi, langsung meninggalkan baginda Rasulullah. Nyelonong dia pulang. Dikejar sama sahabat, bentar dulu, kenapa langsung pulang? Gak ada urusan, mau kiamat datang besok kek, hari ini kek, bulan depan, gak ada urusan. Yang penting gua sama Rasulullah di surga. Masya Allah. Artinya apa? Rasul yang janji sama kita, siapa yang cinta denganku, kata Rasulullah, dia akan tinggal bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan datangnya kita, kumpulnya kita, meninggalkan televisi kita, ninggalin rumah kita, ninggalin kerjaan kita, ninggalin sinetron kesayangan kita, ninggalin artis pujaan kita, ninggalin komputer kita. Mudah-mudahan karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan yang hadir nanti akan tinggal bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Kok cintanya ragu? Cinta nggak sama Rasulullah? Kurang kompak. Cinta nggak sama Rasulullah? Yang belakang belum jawab. Cinta nggak sama Rasulullah? Pak, jujur, lebih cinta mana dengan istri dengan Rasulullah? Yang kenceng, istri apa Rasulullah? Dia keder muka-mukanya. Gua jawab Rasulullah, antara bini gua marah. Jawab istri, ada ustaz di depan. Nah sekarang ibu balik, bu, lebih cinta mana, suami apa Rasulullah? Suami. Takut jawab Rasulullah ntar kawin lagi suami gua. Bu yang kompak, suami apa Rasulullah? Suami apa Rasulullah? Bener Pak, cintanya palsu Pak. Bu, jawabannya begini mestinya Bu, cintaku sama suami karena cintaku dengan Rasulullah. Nah, kalau gitu ibu yang ceramah aja dah. Ya Allah ya Rabbi. Bu,
Pak, cintanya kita sama Rasulullah tidak sebanding dengan cintanya Rasulullah sama kita. Saya ulang, cintanya Rasulullah kepada kita lebih dari segala-galanya. Maka cintanya kita kepada Rasulullah tak sebanding dengan cintanya Rasulullah sama kita. Sebagai imam sejati, pemimpin sejati, Rasulullah cintanya dengan kita umatnya. Itu cintanya sampai dibawa mati. Rasul cintanya dengan kita luar biasa. Cintanya cinta sampai mati. Apa buktinya? Ayo simak baik-baik. Kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah sama kita umatnya. Ketika masih hidup Rasulullah, saya tanya, Pak, Rasulullah punya dosa enggak? Rasul punya dosa enggak? Pintar. Kenapa? Rasul maksum. Rasulullah dijamin masuk surga tidak? Dijamin masuk surga. Rasulullah nggak punya dosa, dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah setiap hari nggak berhenti istighfar. Bahkan saking banyaknya Rasul istighfar, Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah suamiku, engkau kan nggak punya dosa, dijamin masuk surga, tapi kenapa istighfarmu tak pernah berhenti? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, istighfarku ini karena aku takut jangan-jangan umatku nanti di akhir zaman lupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarku buat umatku yang nanti lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari malaikat Jibril turun membawakan satu ayat tentang neraka jahanam. Begitu dengar neraka jahanam yang terbuat dari batu, jin dan manusia yang membara, yang begitu dahsyatnya, diceritakan oleh malaikat Jibril. Rasulullah 3 hari gak bisa makan, 3 hari gak bisa tidur, dengar tentang neraka jahanam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau gak makan 3 hari, gak bisa tidur 3 hari setelah malaikat Jibril datang kepadamu? Ya Aisyah, malaikat Jibril datang menceritakan tentang neraka, aku gak bisa tidur. Ya Rasulullah, engkau kan gak bakal masuk neraka, kenapa engkau takut? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, saya khawatir di antara umatku nanti ada yang dilempar oleh Allah ke neraka jahanam tersebut. Bukan aku, tapi umatku nanti yang aku takutkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan sampai situ cintanya Rasul sama kita. Ketika detik-detik kematian, akhir hayat beliau, 14 hari beliau sakit, panas dingin beliau sakit. Malaikat Jibril datang menjumpai baginda Rasulullah. Terbaring Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Jibril, engkau dengan siapa? Ya Muhammad, kekasih Allah, aku datang ke sini bersama malaikat Israel. Buat apa Israel datang kemari? Israel datang untuk mencabut ruhmu ya Rasulullah. Kalau begitu ya Jibril, kabarkan kepada Israel, silahkan datang, masuk saja ke dalam kamarku. Begitu dengar jawaban Rasulullah, malaikat Jibril keluar
Gak berapa lama Israil datang. Ketika Israil datang tanpa ditemani oleh malaikat Jibril, masuk ke dalam kamar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya Israil, mana Jibril? Jibril di luar ya Rasulullah. Kenapa Jibril nggak masuk? Jibril nggak tega ya Rasulullah. Suruh Jibril masuk, temani aku. Dipanggil oleh malaikat Israil. Malaikat Jibril masuk akhirnya bersama Israil. Badan Rasulullah sudah panas, sudah menggigil, mulutnya sudah mulai susah digerakkan. Sayyidina Ali mendekati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan telinganya ke mulut baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia titip amanat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hafidhu ala sholat, jaga sholat, jaga sholat, jangan zolim sama orang lain. Gak berapa lama ketika Israel akan mencabut nyawa baginda Rasulullah, malaikat Jibril tiba-tiba palingkan wajahnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melirik ke malaikat Jibril, kemudian bertanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku nggak tega lihat wajahmu ya Rasulullah. Ya Jibril, apakah engkau membenciku di akhir hayatku? Adakah perbuatanku, perkataanku yang membuat menyakitimu ya Jibril? Selama ini kau setia dengan aku ya Jibril. Kenapa detik-detik kematianku kau palingkan wajahmu ya Jibril? Demi Allah ya Muhammad, tidak ada ucapanmu yang membuat aku tersinggung, perbuatanmu tidak ada yang membuat aku tersakiti. Aku memalingkan wajahku karena aku nggak tega melihat sakit yang engkau menahan sakaratul maut. Detik-detik sakaratul maut datang, sakitnya luar biasa. Tapi baginda Rasulullah tidak minta untuk dirinya, tapi Rasul angkat tangannya. Ya Allah, tumpahkan saja ya Allah rasa sakitnya sakaratul maut umatku kepada aku, biar aku yang matahan sakitnya sakaratul maut asal umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Keluar dari bibir Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang dipanggil akhir hayat Rasulullah bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi ummati, ummati, ummati. Cintanya dibawa mati, cintanya sampai mati. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, jujur, ada nggak pemimpin zaman sekarang yang mau mati nyebut rakyatnya? Ada nggak? Ada nggak presiden mau mati dia sebut wong cilik rakyatku? Ada nggak? Ada nggak? Pemimpin sejati cinta sama umatnya sampai mati, dibawa sampai mati adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bu, jangan percaya sama suami kalau ngomong cintanya cinta mati. Ibu mati, suami suuzon sih lo. Kejadian bener nanti. Berprasangka buruk sih. Ya Allah, kadang nih manusia model kita ngomongnya mah, mami, ayang beb. Cinta kepadamu cinta mati ayang beb. Belum 40 hari istri yang mati kali. Ini di komplek ini kebanyakan yang mati duluan suami apa istri? Jujur, suami apa istri? Suami. Ini kurang kompak, jujur. Kebanyakan yang meninggal duluan istri apa suami? Kata anaknya istri, kata ibunya suami. Tapi survei membuktikan kebanyakan, rata-rata, mayoritas yang meninggal duluan suami daripada istri. Betul? Hati-hati Pak. Yang meninggal duluan kebanyakan suami daripada. Kenapa bisa begitu? Alasannya Bu? Alasannya Bu? Mau yang enak apa yang gak enak duluan alasannya? Yang enak duluan boleh. Kenapa rata-rata yang meninggal duluan suami daripada istri? Karena kalau yang meninggal suami duluan, anaknya terurus, teropeni, dirawat sama ibunya. Betul? Tapi kalau yang meninggal ibunya dulu, rata-rata anaknya terlantar karena bapaknya nikah lagi. Setuju Bu? Tenang Pak, sabar itu. Alasan yang kedua, kenapa suami banyak duluan meninggal? Karena rata-rata suami nggak kuat sama mulutnya istri. Makanya banyak yang stroke mati duluan. Betul? Kata bapak-bapak, betul. Tenang Pak, saatnya gua belain juga Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, makanya ibu kalau masih hidup sama suami nggak usah pesen yang neko-neko sama suami. Ada kejadian begini, ada seorang istri meninggal dunia. Habis dikapanin selesai, ini tiba-tiba suami tadinya duduk menghadap jenazah. Selesai dikapanin suami berdiri. Dia liatin wajah istri yang terbungkus kain kafan. Tetangga ngeliatin nih suami kok kenapa langsung berdiri. Tiba-tiba suami langkain mayat istrinya. Dia balik lagi. Ini tetangga protes semua. Suami kurang ajar. Itu istrimu. Belum dikubur sudah kau langkain. Kurang ajar kamu ya. Apa kata suami? Jangan marah dulu. Saya cuma menjalankan wasiat istri saya. Emang wasiatnya apa? Istri saya pernah mengatakan, jangan kawin lagi sebelum langkain mayat saya. Biar gua kawin lagi, gua langkain mayatnya. Makanya kalau wasiat hati-hati. Gak boleh kawin sebelum kuburan gua kering. Hati-hati, ibu mati suami ke kuburan bawa kipas angin. Biar cepat kering kuburannya. Itu cintanya manusia, cintanya palsu. Beda dengan Rasulullah dibawa mati, bahkan sampai Rasul meninggal nanti. Ketika Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya manusia dalam kubur. Begitu manusia dibangkitkan dari alam kubur, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Digiring ke padang mahsyar yang begitu luas dan panasnya luar biasa. Satu riwayat mengatakan matahari 1 jengkal dari kepala kita. Satu riwayat 1 meter dari kepala kita.
Bayangin sekarang matahari berapa ribu kilometer, panasnya luar biasa. Ini matahari cuma 1 meter dari kepala kita. Satu riwayat teriknya luar biasa. Rasulullah tiba-tiba lebarkan payung syafaatnya. Dia panggil umatnya untuk berlindung di bawah syafaat baginda Rasulullah. Dia panggil umat-umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah untuk berlindung di bawah payung baginda Rasulullah SAW. Yang dicari umatnya di padang mahsyar nanti. Bahkan satu riwayat lagi, Bu, ketika terjadi yaumul hisab, ada satu kejadian yang menarik, Bu. Nabi Ibrahim alaihissalam di yaumil akhir nanti ngeliat ada orang lagi diseret-seret sama malaikat, ditarik-tarik, diseret-seret. Nabi Ibrahim kaget, nih manusia diseret-seret mau dilempar ke nerakanya Allah. Nabi Ibrahim liatin, ini umat siapa? Wah, ini umat baginda Rasulullah, umat Muhammad ini. Nabi Ibrahim langsung bergegas menjumpai baginda Rasulullah. Ya Muhammad, aku lihat umatmu ya Muhammad diseret-seret malaikat mau dilempar ke nerakanya Allah. Nabi Muhammad dengar umatnya diseret mau dilempar ke nerakanya Allah, bergegas mencari umat yang sedang diseret-seret sama malaikat. Ketemu, apa kata Rasulullah? Ya malaikat, stop, berhenti. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, maaf, saya sami nawatona sama Allah. Kalau kata Allah seret-seret nggak makan berhenti. Tolong berhenti dulu, kata Rasulullah. Enggak berhenti, Allah enggak suruh. Tiba-tiba terdengar suara, berhenti. Malaikat berhenti. Karena Allah yang berteriak, berhenti. Ini malaikat berhenti menseret umat baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya, ya malaikat, ini kenapa umatku diseret-seret? Ya Muhammad, ini umatmu ini ketika yaumil mizan ditimbang amalnya, beratan dosanya, beratan keburukannya daripada kebaikan dan pahalanya Rasulullah. Maka Allah vonis umatmu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat, tolong izin sama Allah, timbang kembali umatku ini. Timbang kembali umatku ini. Malaikat minta izin sama Allah. Kata Allah, timbang kembali. Dibawalah ke yaumil mizan. Ditimbang kembali ini umat baginda Rasulullah. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, lihat timbangannya ya Muhammad. Dilihat sama baginda Rasul, ngejomplang betul. Dosanya, keburukannya, kejahatannya lebih berat daripada pahala dan kebaikannya. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, lihat timbangan mizannya, banyakkan dosanya, banyakkan keburukannya, banyakkan kejahatannya daripada kebaikannya. Tiba-tiba baginda Rasul masukkan tangannya ke dalam kantong baginda Rasulullah SAW. Dikeluarkan sesuatu dari kantong baginda Rasulullah, ditaruh di timbang kebaikan. Begitu yang di tangan Rasulullah diletakkan timbang kebaikan, tahu-tahu mizannya ngejomplang. Kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, pahalanya lebih berat daripada dosanya. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat, lihat sekarang umatku yang ini kebaikannya, pahalanya lebih besar daripada dosa dan keburukannya. Apa kata Allah? Masukkan ke surgaku. Ponisnya dirubah jadi masuk surga. Ini orang begitu mau masuk surga penasaran, ini orang siapa yang nyelamatin saya? Dihampiri, wahai orang yang gagah, yang wangi, yang bersih, engkau siapa? Ana Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Muhammad anak Abdullah, Rasulmu, Nabimu. Begitu dengar Rasulnya, luar biasa senangnya nih umat.
Umatnya tanya, ya Rasulullah, yang kamu ambil dari kantongmu, kau letakkan dalam timbangan kebaikanku, itu apa? Sampai-sampai kebaikanku begitu berat mengalahkan dosa-dosaku. Apa kata Rasulullah? Yang aku taruh di timbangan kebaikan itu adalah sholawatmu ketika engkau masih hidup di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi semua. Sallallahu salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Terus bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika. Terus bersalawat. Sallallahu. Duhai Allah, Zat yang maha melihat, Zat yang maha menatap, lihat umat baginda Rasul berkumpul ke tempat ini karena cinta kepada Rasulmu. Tataplah wajah umat-umat baginda Rasulullah ini ya Allah, karena cintanya kepada Rasulmu. Kumpulkan kami ya Allah di surgamu nanti bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat kami ya Rasulullah, pandang kami ya Rasulullah, pandang kami ya Habibullah. Pegang tangan ini ya Rasulullah ketika kematian kami datang. Sambut kami ketika ajal kami datang ya Rasulullah. Senyumlah di hadapan kami ketika roh kami lepas dari jasad ini ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beri kesempatan kami berziarah ke makammu ya Rasulullah. Terima kami sebagai tamu-tamumu ya Rasulullah. Terima kami di rumahmu ya Rasulullah. Terima kami di rodahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gandeng tangan kami dengan syafaatmu ya Rasulullah. Rangkul kami dengan syafaatmu ya Rasulullah. Peluk kami dengan syafaatmu ya Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami dengan syafaat baginda Rasulullah. Jadikan kematian kami husnul khotimah dengan kematian kami berjumpa dengan Rasulullah.
Ya Allah, kumpulan kami bersama baginda Rasul nanti, ya Allah. Kumpulan kami di surgamu bersama Rasulullah. Jadikan salawat kami ya Rasulullah, karena cinta kami kepadamu ya Rasulullah, sebagai penolong kami di akhir hayat kami nanti ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum Habibullah. Assalamualaikum. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita menjadi syafaat buat kita semua, dan mudah selawat kita menjadi penolong buat kita semua. Kalau mau bicara tentang suri teladan baginda Rasulullah, waktu sampai kapanpun gak akan cukup membahas tentang jati diri baginda Rasulullah yang cinta dengan kita umatnya. Mudah-mudahan yang singkat, yang sedikit ini menambah cinta kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah hadirkan di negeri yang kita cintai ini pemimpin yang mencintai umatnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, sebagaimana Rasulullah mencintai kita umatnya. Pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang fatonah. Mudah-mudahan kita juga bisa memilih pemimpin yang sidik, yang jujur, bukan tukang bohong, bukan tukang nipu, tapi pemimpin yang jujur. Siap pilih pemimpin yang jujur? Siap pilih presiden yang jujur? Bu, hati-hati. Waktu saya kecil ngaji kitab Sulamut Taufik, guru ngaji saya pernah ngomong, kalau engkau berbohong sekali, berwudulah. Bohong lagi, wudu lagi. Bohong lagi, wudu lagi. Sekali bohong, sekali wudu. Kalau 2 periode ngebohong mulu, mestinya dilempar ke kali. Berwudu nggak cukup soalnya. Maka cari pemimpin yang sidik, yang jujur. Yang kedua, cari pemimpin yang amanah, bukan tukang korupsi, yang menjalankan janji-janjinya, yang antara program dengan janji terrealisasi. Yang ketiga, cari pemimpin imam yang tabligh. Artinya apa? Yang punya visi ke depan. Yang terakhir, cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas, bukan plonga-plongo. Betul? Apalagi bajingan tolol. Jangan. Cari pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang cerdas, nggak plonga-plongo, nggak malu-maluin. Insya Allah. Siapa orangnya? Bapak Ibu nilai sendiri. Belum masuk waktu kampanye. Saya tugasnya cuma ngingetin. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Siapa orangnya? Bapak Ibu yang nentuin. Yang nilai sendiri. Yang penting tetap akur, kompak, gak usah musuhan. Yang jelas pilihan kita pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan milih pemimpin gara-gara cuma 200.000, 500.000, tapi rusak 2 periode. Na'udzubillah min dzalik. Paham sampai sini? Paham? Kalau paham jangan diterusin, ntar nggak paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan oleh guru besar kita, Bapak Kiai Haji Syuaib Rosyid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya kita doakan guru kita Kiai Haji Slamet Al-Ma'arif. Mudah-mudahan beliau ditambah berkah umurnya, ditambah berkah ilmunya, sehingga tetap bisa bermanfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit saya sampaikan, beliau luar biasa. Mungkin bapak ibu belum tahu kenapa saya menilai luar biasa. Biasanya saya di mana-mana tugasnya memang penutup doa. Begitu saya dipanggil penutup doa, biasanya ustadz atau yang ditugaskan atau sebagai penceramah biasa pulang duluan, nggak nunggu doa. Alasannya masih ada harus ngisi di tempat yang lain. Memang ada yang masih ngisi di tempat lain, juga malam masih ngisi di tempat lain, alasannya. Jadi nggak nunggu doa. Tapi beliau, ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini perlu teliti, ini ilmu. Beliau belum duduk, nggak pamit, walaupun sudah disalamin. Saya nunggu doa. Betapa pentingnya doa, sehingga Al-Quranul Karim dimulai dengan doa dan ditutup dengan doa. Beliaulah termasuk ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, tahu ilmunya. Mudah-mudahan dengan mendapatkan ilmu dari beliau, kita menjadikan hamba Allah semakin bertakwa, beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha khazainullah litakuna lana walil mu'minina faraha wa faraja wa surura wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma fir ummata Muhammad, Allahumma farij ummata Muhammad, Allahumma nawwir quluba ummati Muhammad binuri hidayatik wa yassir umura ummati Muhammad min umuri dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubihim wajma' syamlahum wahfad ummata Muhammad bima hafatta bihi dzikra wansur ummata Muhammad bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والبلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita, doa-doa hamba Allah, doa umat Nabi Muhammad SAW, doa-doa kebaikan dunia, doa-doa kebaikan akhirat semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.